Kalau ke posisi wingback kanan, bolehlah dicoba ada Sandy Walsh ya dan Shane Patinama yang bertugas di kiri. Saya rasa itu juga sebuah pilihan yang harus dicoba oleh Sintayong, karena bagaimanapun mereka berdua tentu belum bisa belum diketahui pola permainannya oleh Vietnam. Tapi mungkin catatan saya untuk Rafael Struijk sepertinya kansnya 50-50 ya, boleh menjadi pilihan pertama Sintayong. Boleh juga kemudian digantikan oleh Ramadan Sananta ya. Halo Sobat Papatola TV, apa kabar kalian semua sobatku? Di video kali ini Papatola mencoba memberikan opini ya, bagaimana Indonesia nanti akan menghadapi Vietnam di laga penting ya, laga sangat krusial di ajang Piala Asia, di mana Indonesia tergabung di grup D yang diisi oleh Jepang, Irak, Indonesia dan Vietnam. Kita sudah melakoni laga pertama kemarin menghadapi Irak dan kita harus mengakui kekalahan dengan skor 1-3. Dan ini adalah laga yang krusial bagi kita menghadapi Vietnam, karena di laga pertama juga Vietnam mengalami kekalahan atas Jepang. Mereka dihajar 4-2 oleh Jepang ya, yang menjadi salah satu tim unggulan untuk bisa meraih juara di Piala Asia edisi kali ini. Sobatku, di laga penting ini Indonesia memang punya kans untuk bisa meraih kemenangan ya. Begitu juga Vietnam tentunya. Sintayong tentu sudah bisa memahami bagaimana karakter Vietnam, karena dia sudah pernah bertemu 4 kali menghadapi Vietnam meskipun di bawah asuhan pelatih Park Hang-seo ya waktu itu. Sintayong punya rekor 2 kali mengalami kekalahan dan 2 kali mengalami imbang. Artinya sekalipun memang Sintayong belum pernah meraih kemenangan atas Vietnam, dan tentu ini akan menjadi salah satu target Sintayong agar bisa memberikan kemenangan bagi Indonesia. Dan tentu saja dengan kemenangan Indonesia di partai ini akan lebih membuka peluang kita untuk bisa lolos ke babak 16 besar, setidaknya melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sobatku, pertandingannya akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa di Doha, Qatar. Tentu akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat pecinta sepak bola Indonesia. Tidak hanya Papatola, tentu juga seluruh sobat-sobat Papatola juga ingin menyaksikan dan memberikan doa dan dukungannya. Semoga tim Indonesia bisa meraih hasil yang positif di pertandingan tersebut. Kita tahu bahwa beberapa informasi menyatakan pemain-pemain kunci Vietnam sedang mengalami pemulihan cedera. Tentu ini bisa saja menjadi kabar gembira bagi kita, atau juga bisa menjadikan kita harus waspada ya. Apakah itu hanya sekedar kabar angin saja untuk memberikan tipuan ya bagi Indonesia agar merasa lebih unggul. Namun begitupun kita harus mewaspadai bahwa ketika Vietnam kemarin menghadapi Jepang, mereka tampil Spartan ya. Terbukti mereka bisa sempat unggul 2-1 walaupun kemudian mereka berbalik ya, dihajar oleh Jepang sampai kemudian akhirnya mengalami kekalahan. Kita tahu sobat bahwa Vietnam tentu saja dengan karakter bermain bola kecepatan tinggi ya, determinasi dan juga skill ball yang boleh dikatakan sudah semakin meningkat. Ini yang menjadi hal yang harus diwaspadai oleh siapapun pemain Indonesia akan diturunkan oleh Sintayong di pertandingan nanti. Sobatku, Vietnam sendiri tentu juga ingin meraih kemenangan atas Vietnam. Bagaimanapun mereka optimis ya bisa meraih kemenangan terhadap tim Indonesia, dan mereka juga tentu ingin lolos ke babak 16 besar. Nah, ini akan menjadi duel laga yang penuh gengsi dan saya pikir akan berjalan dengan keras. Ini akan menentukan bagi kedua tim tentu saja mental dan spirit bertanding dari anak-anak Indonesia yang harus kita tunjukkan di lapangan. Ini akan membuat perbedaan nanti bagi Vietnam ketika menghadapi tim kita di pertandingan kedua. Di pertandingan pertama kita tahu bahwa Sintayong memainkan formasi 3-4-3. Papatola juga merasa di pertandingan kedua nanti skema tidak akan terlalu jauh berubah ya. Untuk menghadapi Vietnam nanti sepertinya Sintayong akan memainkan formasi 3-4-3 ya, dan penjaga gawang Papatola merasa tetap akan diisi oleh Hernando Ari karena memang penampilannya sangat bagus, sangat tenang ya. 3 gol yang bersarang di gawang Hernando Ari itu benar-benar bukan kesalahan seorang penjaga gawang, tapi itu adalah memang rapuhnya pertahanan kita di saat Irak berhasil menerobos pertahanan Indonesia dengan mudah, dan tentu saja proses gol tercipta
dengan baik oleh para penyerang Irak. Hernando Ari mudah-mudahan tampil prima, tetap semangat ya, tidak terbebani dengan kekalahan kemarin. Mudah-mudahan saja dengan adanya Hernando Ari menambah kenyamanan bagi barisan pertahanan Indonesia. Begitu juga di trio back ya, trio back sejajar, mungkin ada Jordi Amat lagi di sana ya. Bagaimanapun kemarin juga meski ada sedikit juga blunder yang dilakukan ya. Tapi pilihannya memang saat ini Jordi Amat sangat layak untuk di posisi belakang kita. Dan kemudian ada Rizky Ridho ya, yang juga cukup bagus. Dan Elkan Bagot tentunya. Kalau ke posisi wingback kanan, bolehlah dicoba ada Sandy Walsh ya, dan Shane Patinama yang bertugas di kiri. Saya rasa itu juga sebuah pilihan yang harus dicoba oleh Sintayong. Karena bagaimanapun mereka berdua tentu belum bisa belum diketahui pola permainannya oleh Vietnam. Untuk gelandang sentral ya, saya yakin Ivar Jenner tetap akan dimainkan oleh Sintayong karena memang sudah mulai kelihatan bagaimana Ivar Jenner memainkan dan mengarahkan permainannya, penguasaan bola, passingnya sudah kelihatan perbedaannya, dan juga Justin Hapner. Saya pikir duet ini masih memiliki yang terbaik lah yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Dan untuk pengisi lini depan kemarin luar biasa ya, bagus sekali bagaimana kecepatan Jakob Sayuri di kanan, kemudian ada Marcelino Ferdinand di kiri dan Rafael Struijk. Tapi mungkin catatan saya untuk Rafael Struijk sepertinya kansnya 50-50 ya, boleh menjadi pilihan pertama Sintayong, boleh juga kemudian digantikan oleh Ramadan Sananta ya. Ya seperti itu, karena memang daya gedor Rafael Struijk menurut saya masih kurang, khususnya di mental bertarung ya, semangat bertarung. Mungkin sobat-sobat punya opini lain, tapi pandangan Papa Tola begitu terhadap Rafael Struijk. Ya mudah-mudahan saja ya Indonesia dengan komposisi pemain ada Hernando Ari, Rizky Ridho, Jordi Amat di belakang dan Elkan Bagot ya. Kemudian Sandy Walsh, Shane Patinama di tengah, Ivar Jenner, Justin Hapner, Jakob Sayuri dan Marcelino Ferdinand. Serta siapapun yang menjadi striker nomor 9, mudah-mudahan saja Indonesia memberikan perlawanan yang baik, semangat, Spartan, betul-betul berlari mengejar bola, wajahnya betul-betul mengeluarkan usaha dan perjuangan ya. Apapun hasilnya, kalau pemain sudah mengeluarkan kemampuan terbaik, tentu kita sebagai masyarakat pencinta sepak bola akan terus memberikan dukungan untuk tim nasional Indonesia. Sobat Papa Tola, pertandingan ini memang termasuk berat bagi Indonesia ya, karena memang kita harus mengakui Vietnam sedikit di atas kita. Namun harus tetap percaya diri, yakin pada kemampuan sendiri, dan Papa Tola memprediksi hasil realistisnya mungkin adalah draw. Tapi begitu pun kita berharap semoga saja Indonesia bisa meraih kemenangan, paling tidak skor tipis 1-0 atau 2-1. Mudah-mudahan saja Indonesia bisa meraih 3 poin di pertandingan ini. Oke, bravo tim nasional Indonesia. Semangat, lawan, hajar Vietnam. Kita berikan doa dan dukungan terbaik untuk timnas Indonesia. Semoga bisa meraih kemenangan dan kita juga nanti bisa lolos ke putaran 16 besar. Terima kasih sobat-sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.